Oke. Aduh. Halo, gengs. Siap-siap dulu. Nah, udah semua kunci. Oke. Malam hari ini gue mau ngebahas tentang si motor ini, Vario Karbu 110 cc. Jadi beberapa hari yang lalu, hampir seminggu, dia tuh mati total. Nah tadinya gue lagi nganter barang dari Pramuka ke Cibubur. Dari selain jalan sih aman, nganter barang. Nah kurang lebih 20 meter motornya mati total, cuy. Nah di situ gue heran kan, ini motor kenapa kok mati gitu kan. Nah gue tunggu tuh sejam 2 jam, gue engkol nggak nyala. Starter emang nggak nyala sih di awal. Terus ada kali 3 jam akhirnya gue ngangkat dulu barang-barangnya buat naruh ke rumah orangnya, karena lumayan deket lah. Terus gue tinggalkan motornya. Nah gue ke bengkel. Ke bengkel pertama udah di unboxing nih motor nih. Ternyata katanya koilnya tuh nggak ngeluarin api. Iya, jadi dia tuh nggak ngeluarin percikan api ke busi. Jadi perapiannya nggak nyala katanya. Tapi ketika dites di motor lain, busnya masih bagus, kiproknya masih bagus, tapi ya gitu nggak nyalain api gitu, percikan. Nah vonisnya tuh di CDI itu divonis, ampun, gue lihat di internet lumayan mahal ya. Paling murah 500.000, itu pun bekas, anjir. Oke lah, akhirnya dititipin dulu di bengkel itu. Gue bilang ke mak gue buat ngabarin kalau motornya mati. Akhirnya disuruh bawa ke bengkel langganan. Karena di bengkel langganan ini tahun kemarin motornya juga mati juga. Jadi dia tahu nih harus ngapain kalau motornya mati. Nah bener dong. Akhirnya kiproknya diganti sama si kringnya yang samping aki. Aki dia tuh ada di depan sini ya, bukan di bawah kaki itu. Terus akhirnya nyala, ganti kipro sama ngerapiin kipronya 80.000. Kayaknya pakai kipro bekas deh. Gue udah bilang ke abang ya, bang ini lagi zaman covid, yang penting bisa nyala dulu lah, bisa nyala dulu. Ya akhirnya dimaksimalkan sama abangnya, bisa nyala. Nah tapi setelah beberapa jam kemudian mati lagi, mati total lagi. Aduh gue panik sumpah nih, gue ngeri udah vonis ke arah tempat lain. Pas dicek CDI masih nyala gini-gini. Pasti ada yang bilang ke sepulnya. Aduh, sepul kan mahal ya, apalagi Vario ini. Akhirnya dibawa lagi ke bengkel langganan. Kenapa dicek, ternyata cuma si kringnya doang nih yang putus gitu deh. Nah tadi akhirnya sempurna kan, lampunya juga nyala. Nah tapi sekarang lampunya mati nih. Nah sumpah itu pengalaman yang paling menyebalkan sih. Motor mati, tapi ada bagusnya tuh gue sama bengkel langganan. Jadi dia udah tahu nih historis motor ini. Jadi penanganannya cepat. Kayak wah kemarin kan ini mati gara-gara gini, kemungkinan di tempat yang sama. Jadi abangnya udah tahu. Jadi nggak perlu unboxing kayak bengkel-bengkel baru yang belum gue kenal main buka gitu. Nah tapi mungkin nanti deh gue bakal kasih tahu bengkelnya di mana. Bengkelnya tuh deket di Kalisari lebih tepatnya, tapi dekat SMP 184, dekat situ deh. Itu langganan gua tuh di situ.
Harganya juga ya kompetitif lah, sesuai dengan pekerjaan. Terus narik ya lumayan. 2 hari belakangan ini udah tupo. Berkat sih. Berkat dapat 4 orderan, bonusnya kemarin cuma 16.000, sekarang 21 atau berapa. Nah tapi ini nggak tahu kenapa ya, lampunya tuh pada mati lagi, karena tuh depannya tuh pecah sih. Dudukan lampu gitu, apakah karena ketarik atau gimana bikin lampunya mati. Tapi bertahap sih ini, yang penting bisa nyala dulu, bisa beroperasional. Terus gua rapin satu demi satu. Gue bakal beli depannya buat naruh lampu. Wah, iya kan nggak kelihatan kan? Lampunya juga nggak kelihatan. Apaan tuh? Oh, helm gua. Kalau nggak salah, apa namanya, kabelnya tuh udah mulai pada gosong ya. Soalnya nih beberapa tuh ada yang sambungan, ada yang udah meleleh gitu. Kalau gue ganti kabel satu set gimana ya? Atau nggak usah? Kayak gue sambil cerita mungkin ya, gue dapet motor ini gimana. Jadi gue lulus SMA tahun 2017. Nah tadinya itu mau kuliah, tapi mikir nggak ada uangnya. Akhirnya ikut ujian-ujian PTN dulu. Tahun 2017 itu nggak keterima. Akhirnya berusaha gepiar dulu lah ya buat tahun depan. Nah di tahun 2017 akhir itu ada orang yang nawarin buat nyicil ini motor. Ya udahlah, akhirnya sebelum dia nawarin nyicil ini, dia tuh minjemin motor ini buat gua jadi ojek online. Akhirnya gua daftar ojek online 3 hari kalau nggak salah. Itu langsung di ACC pendaftarannya. Gua langsung ke Cilandak KKO, terus disuruh bawa motor ini. Serius, gua kenal orang itu kagak ada sebulan. Iya. Akhirnya dipinjemin, tapi nganterin dia kerja juga. Jadi pagi-pagi jam 6 gue harus jemput dia, nganterin dia ke stasiun. Itu sih pengalaman gue. Terus beberapa bulan kemudian, setahun kan nggak salah ya, akhirnya motornya dibilang, "Nih lo mau beli motor ini nggak? Kalau lo mau beli ya lo boleh cicil," dia bilang gitu. Dan akhirnya gue cicil berapa gitu, 600 atau berapa gitu per bulan. Nah akhirnya misalnya kecil motor ini. Nah waktu pertama kali ngojol itu gue pakai 2 aplikasi. Pertama Gojek, kedua Grab Nebeng. Kalau nggak salah namanya Grab Nebeng dulu, tapi waktu itu lagi orderannya masih kencengan Grab Nebeng gitu. Fokusnya ke Grab Nebeng karena gue bisa lihat nih siapa aja nih yang mau jalan.
Misalnya gue ke daerah ini, siapa yang mau dulu apa tuh orderan kemana gitu. Nah waktu itu waktu daftar Gojek itu masih dialihin buat jadi gokilat, nganter paket. Ya jadi orderannya coba paket semua. Selama 14 hari baru bisa diubah ke Gojek biasa. Ya ini yang bisa ngangkut orang, ngangkut makanan, ngangkut barang, ngangkut apa aja. Nah dari situlah gue mulai intens ngojol. Terus 2018 pertengahan gue mulai kuliah. Nah dari awal gue kuliah sampai sekarang gue bayar sendiri pakai uang dari ngojol. Terus dari motor ini juga. Dan motor ini juga sempet disekolahin 2 kali. Ya disekolahin. Ternyata harganya masih tinggi ya. Dapat kali 8 juta waktu itu. Ya kalau ada awalnya sih waktu ngojol-ngojol gitu, gue kayak nggak mau gitu sih, masa ya lulus SMA ngojol. Karena waktu itu guru gue bilang, masa kamu lulus cuma jadi tukang ojek. Ya seenggaknya ya ada online lah ya, sekarang gue jadi ojek online. Ojek juga, tapi lebih seru juga sih. Nah selama gue jadi ojek online, gue tuh ngerasa kayak gue suka aja tuh di lapangan. Gue tuh orangnya jenuh kalau di ruangan, demi dah. Kayak kalau di lapangan ini kayak ketantang gitu, kemana ngapalin maps, baca peta, terus lewat nyari jalan pintas. Ini menurut gue seru banget. Sekarang ini gue udah mau ke semester 6. Bikin video kayak ini buat senang-senang aja sih, kayak ngerekam momen-momen yang bisa ditangkap di jalanan. Kita ke kanan. Wih, hijau aja, dapet hijau.
sekarang tuh masih ada namanya apa gitu PSBB, tapi untuk Jawa dan Bali kalau nggak salah ya. Jadi tuh jam 7 toko-toko udah pada tutup. Jangan kita ngejar berkatanya sampai jam 8 maksimal. Orderannya rame itu di jam-jam sore. Nah jadi sisanya tuh kita ngandelin yang UMKM yang dia buka online yang sampai malam, kayak tukang bakso, mie ayam. Kayak kemarin ceki banget jam 8 kurang 10 baru dapet cuy. Akhirnya tupo deh berkat. Itu pun ngebles. Gue di mana, warungnya di mana. Oke ya guys, cukup sampai di sini aja. Kita sambung di video-video selanjutnya. Jangan lupa support channel ini.